Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hadi di Brebes. Jadi Mas Hadi ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007 yang lalu. Di tahun itu Mas Hadi baru lulus STM, dan ya, namanya baru lulus pasti pengen nyari yang namanya pekerjaan gitu ya. Apalagi memang kondisi di rumah juga butuh seseorang itu untuk ya tambah-tambah ekonomi lah, tambah-tambah uang dapur buat ibunya begitu. Jadi Mas Hadi pun dia mau ndak mau gitu ya. Aku harus kerja, aku tuh pengen kerja. Dan waktu itu ada satu sepupunya Mas Hadi. Sepupu dia itu usianya jauh lebih tua, anak pertama dari padeknya begitu. Jadi usianya memang lumayan cukup jomplang ya, dan secara ekonomi itu kondisinya udah bagus. Nah, sepupunya itu adalah seorang kontraktor. Cuman mereka itu tinggal di daerah Semarang di situ. Ya sudah, Mas Hadi sebelumnya itu sempat ditawari sebelum lulus ya, itu sempat ditawari sama sepupunya, anggap aja Mas Hadi, terus ini sepupunya itu Mas Heri lah gitu ya. Nah, Mas Heri itu sempat ngomong, nanti kamu misalnya udah lulus, terus kamu males nyari kerja atau apa gitu ya, udah ikut Mas aja sana di Semarang. Udah sempat ditawari seperti itu, dan akhirnya ya hal itu kan direkam, direcord sama keluarganya Mas Hadi. Begitu Mas Hadi lulus, langsung dikontak lah si Mas Heri tersebut. Bahkan Mas Heri itu sampai pulang ke Brebes ke sana ya buat ketemu sama keluarganya si ini, sendiri, pulang sendiri, ketemu sama keluarganya Mas Hadi, ketemu sama adiknya juga. Gimana kamu mau sana kerja di Semarang, katanya begitu kan. Oh iya Mas, aku mau Mas. Ya nanti gampang lah, untuk sementara tinggal di rumah Mas dulu di situ. Nanti kalau misalkan kamu udah bekerja, udah mulai, dan udah punya uang sendiri, kalau misal mau lanjut di situ di tempat Mas ya enggak apa-apa. Kalau memang mau nyari kosan atau apa sendiri ya juga enggak apa-apa, terserah kamu lah, katanya begitu kan. Iya Mas, ya Mas Hadi belum mikir sampai sejauh itu gitu ya. Yang penting seneng waktu itu, iya ya aku ada dapat kerjaan nih, cuman aku pekerjaannya apa itu belum tahu. Dan bapaknya Mas Hadi itu sempat nanya, terus kira-kira apa Her gitu kan, pekerjaannya Hadi nanti ngapain di sana? Ya nanti pekerjaannya gampang lah Mas Herinya itu jawabnya begitu. Udah pekerjaannya nanti gampang, nanti tak cariin, katanya begitu. Yang paling cocok nanti si Hadi milih sendirilah mau di bagian mana. Kau bisa komputer kan? Gitu kan. Oh bisa Mas, dikit-dikit katanya. Wis sudah enggak apa-apa, nanti belajar, latihan gitu ya. Kamu bisa AutoCAD gitu kan, ditanya begitu. AutoCAD, aduh Mas aku nggak ngerti itu apaan. Itu kayak semacam apa ya, kalau nggak salah ya itu program teknik sipil untuk menggambar. Dan ya seorang arsitek atau orang teknik sipil itu mainannya, softwarenya itu kayak orang akuntansi, mainannya ya Excel dan sebagainya ya. Itu, dan akhirnya sudah setelah obrolan-obrolan tadi sepakat, ya sudah, kapan kamu siap? Kamu ke Semarang. Akhirnya apa? Beberapa minggu kemudian Mas Hadi dan diantar oleh keluarganya menuju ke Semarang sana. Sudah lengkap bawa pakaian, beberapa setel, kebutuhan-kebutuhan dia, ada uang pegangan juga dari orang tua ya. Berangkat ke Semarang sana menuju ke rumahnya Mas Heri. Akhirnya sudah ketemulah alamatnya. Ya sebelumnya telepon-teleponan, ini di mana? Oh kesini nanti gampang, tak jemput di situ. Ke situ aja gampang. Akhirnya apa? Dijemput sama Mas Heru, ya Mas Heri, dan ya ketemulah rumahnya tersebut. Cuman yang bikin kaget, jadi begini. Mas Hadi itu memang orang Brebes. Ini ngomongannya Mas Hadi ya, bukan ngomongannya narator. Memang orang Brebes, tapi meskipun Brebes, tapi dia itu tinggalnya itu di daerah perkotaan maksudnya. Di Brebes Utara sinilah, di situ yang dekat alun-alun di sekitaran sana. Itu begitu, kan terbiasa dengan
situasi yang ramai gitu, yang semrawut gitulah, yang ribet. Nah, ini begitu sampai di Semarang, ya dipikirnya tuh Semarang itu Semarang kota atau apa. Ternyata enggak. Naik lagi ke sana ke selatan, tinggi gitu kan datarannya yang ke gunung-gunungnya situ. Dan memasuki sebuah perkampungan. Nah, di situ memang ada satu rumah bagus. Rumahnya gede, modern, minimalis, 2 lantai gitu ya. Dan rumah itu sepertinya baru dibangun. Nah, itulah rumahnya Mas Heri. Dilihat dari bentuk rumahnya itu bagus. Cuman tetangganya kok nggak ada. Ada 1-2 rumah, cuman sebagian itu masih, lah itu tuh masih hutan-hutan begitulah. Itu si Mas Hadi, hah? Rumahnya begini nggak ada tetangganya. Nanti kalau misal aku mau keluar beli rokok gimana? Aku mau keluar beli mie ayam gimana? Udah langsung pikiran itu berubah gitu ya. Mulai ada keraguan. Apa aku di sini atau enggak? Ya, tapi karena udah terlanjur sampai di situ, bapak pun pesan di kerja yang baik-baik ya, bantuin masmu katanya begitu udah dipesenin. Akhirnya sudah orang tuanya kan pulang. Mas Hadi tinggallah di rumah tersebut. Ada Mas Heri, ada istrinya, ada 1 orang anaknya laki-laki. Anaknya ini usianya masih belum terlalu ini ya, sekitar baru 5 atau 6 tahun lah. Ya udah bisa diajak berkomunikasi, udah bisa diajak buat bercandaan lah begitu kan. Nah, orang tuanya pulang, Mas Hadi pun tinggal di situ, ditunjukkan sebuah kamar. Kamarnya itu ditempatkan di kamar tamu sebenarnya, dan tempatnya itu di paling depan, kamar depan di sana. Ya kamarnya bagus, kasurnya layak, semuanya itu enak lah gitu ya. Kamu kamarnya di sini ya, kalau ada yang kurang bilang gitu. Mas Hadi, Mas ini kamarnya udah bagus banget kayak gini Mas gitu. Mana ada AC-nya lagi gitu ya. Oh itu AC Mas gitu, ditanya. Iya itu AC, ya kalau malam sih dingin, cuman barangkali kamu ngerasa sumuk, ngerasa panas, ya udah dinyalain aja. Oh nyalainnya gimana Mas? Oh ini nih ya, dikasih tahu lah ini tuh ini. Mas Hadi sendiri tidak pernah megang yang namanya remote AC. Nah itu baru gitu ya. Wah ada AC-nya kayak gini enak banget. Tapi ntar dulu lah gitu ya. Aku nggak boleh begini, aku belum kerja, belum apa, numpang lagi masa nyalain AC dan memang udaranya tuh sejuk di situ. Akhirnya sudah tinggallah Mas Hadi di sana. Mas Heri keesokan harinya, malam harinya tuh tidur karena capek. Nah, keesokan harinya Mas Heri itu sama istrinya berangkat kerja. Anaknya itu dibawa juga berangkat sekolah. Dan Mas Hadi itu ditinggalkan di rumah, ngomong, "Di, kamu tak tinggal dulu ya, aku tak ini ngurusin urusan-urusan yang lain," katanya begitu. "Oh iya Mas, ya Mas." Ya Mas Hadinya nggak nanya-nanya, "Mas kerjaanku gimana?" Bersabar sedikit lah gitu ya. Jadi iya Mas, titip rumah ya katanya. Iya Mas, akhirnya berangkatlah mereka. Sudah siang itu Mas Hadi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh nih di sini nih. Dia itu kan ya namanya di rumah orang, numpang, ya sudah dia itu cenderung di kamar aja, nggak kemana-mana. Makanan itu udah disiapkan, nasi itu udah dimasakin. Kalau lauknya itu memang belum ada, cuman kata Mas Heri, ini ada mie, ada telur, ada sayur-sayur juga di sana, ada sarden juga. Kalau kamu misal mau masak itu, kamu ambil sendiri, kamu masak sendiri ya, katanya begitu kan. Iya Mas, makasih Mas, makasih. Nah siang itu lapar si Mas Hadi. Dan waktu itu baru sekitar jam 10 pagi itu, 10 siang. Dia pun, aduh aku lapar ya. Tumben gitu ya, nggak tahu mungkin stres apa di sana sendirian gitu ya. Dia pun akhirnya keluar kamar di situ. Nah inilah pertama kalinya jam 10 pagi terang. Korden rumah itu juga udah dibukain, jadi lumayan cukup terang. Mas Hadi itu melihat di rumah itu ternyata dia nggak sendirian. Nah, di dekat rice cooker di sana itu ada lemari, itu kayak buat nyimpen beras atau apa ya. Ini ada seorang anak laki-laki,
usianya lebih muda dari Mas Hadi, mungkin usia-usia anak SMP lah begitu ya. Seorang laki-laki anak SMP pakai bajunya biasa normal gitu, baju main. Dia tuh lagi nunduk begini, terus kayak lagi makan sesuatu di sana. Itu siapa gitu Mas Hadi kan? Itu siapa? Terus lagi ngapain di situ? Dideketin sama Mas Hadi karena penasaran. Ternyata apa? Dia itu lagi makanin beras mentah. Beras yang belum dimasak yang ada di lemari itu lagi dimakanin begini. Mas Hadi kan, dibegituin, dipanggil, si sosok tadi nengok. Ya Mas Hadi kaget karena apa? Secara muka biasa umum gitu ya. Cuman apa? Mulutnya itu lagi nguel beras. Di sini juga ada beras-beras nempel. Bagian mata dari si anak tersebut itu warnanya putih semua. Kayak orang, mohon maaf ya, kayak orang yang buta gitu ya. Ada kerusakan mata. Itu matanya tuh putih semua. Mas Hadi pun ya kaget gitu kan. Kamu lagi ngapain di situ gitu kan, dengan logat berbesnya itu. Kamu lagi ngapain di situ? Si anak tadi itu langsung set, lemarinya nggak ditutup, nggak diapa, dia tuh lari ke belakang, ke sana, hilang. Dicariin sama Mas Hadi, jangan-jangan maling lagi gitu kan. Dicariin ke belakang sana, pintu memang nggak dikunci di bagian bawah, tapi itu udah dipagar keliling lumayan cukup tinggi ya, lebih dari 4 meter lah. Nah, Mas Hadi nyariin di lokasi tersebut, ya nggak ketemu. Ini anak ngumpet di mana gitu ya, ngumpet di mana. Jiwa STM-nya itu keluar gitu ya, aku nggak boleh takut gitu kan. Dicari, diubek-ubek di situ, tetap nggak ada. Sampai akhirnya udah Mas Hadi pun masak dan yang lain-lain sampai udah selesai, dia makan balik lagi masuk ke dalam kamar. Piring, mangkok, apa bekas makan itu udah dicuci semuanya. Taruh di tempatnya, nggak meninggalkan jejak apapun. Mas Hadi pun balik ke kamar, di ruang tengah itu gerutak-gerutuk, seolah-olah itu ada yang lagi sibuk di sana. Dia pun kepikiran, jangan-jangan ini anak tadi gitu ya, cuman ya lagi ngapain dia di situ gitu ya. Gak dibuka sama sekali. Mas Hadi pun tidur, dan sampai sore hari si Mas Heri pun pulang sekitar jam 5 gitu ya. Ada suara mobil, pagar dibuka dan sebagainya, pulang bareng anaknya juga sama istrinya juga. Ya langsung nanya, "Di," gitu kan, dipanggil-panggil. "Oh iya Mas," gitu. "Kamu makan apa tadi siang?" gitu. "Anu Mas, aku itu bikin sarden yang di kulkas," katanya. "Oh ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting kamu makan." "Oh, tuh kepikiran, kamu itu udah makan atau belum?" Nanti, "Udah Mas, aku udah makan." "Ini nih buat makan malam," katanya begini, "tak bawain makanan." Bener dibawain makanan sama Mas Heri itu baik gitu ya. Cuman ya itu tadi, tempat tinggalnya aja yang kurang cocok. Mungkin Mas Hadi itu berharap, udahlah aku tinggal di rumah biasa aja, cuman ya yuk di perkampungan yang rame, jangan kayak gini. Aku tuh belum keluar rumah loh sedikit pun, kata Mas Hadi, seharian ini. Nah kayak gitu, si Mas Hadi mau cerita awalnya, tapi ndak enak, nanti aja lah. Akhirnya sudah kan, udah selesai. Nah si Mas Hadi, Mas Heri, semuanya sekeluarga udah mandi segala macam. Malam hari pun tiba, momen-momen santai di situ. Mas Heri pun bilang, "Aku ndak biasa begadang, paling malam jam berapa ya, jam 10. Nah itu dibantah sama istrinya. "Jam 10 apanya Mas? Jam 9 kali, biasanya jam 9 gitu kan. Jam 10 ya kalau kamu lagi ada kerjaan." "Oh iya, wah seringnya jam 9 Di." Nah istrinya ini juga baik gitu ya. Ngobrol-ngobrol sampai akhirnya hampir jam 9 malam. Dan istrinya Mas Heri itu udah masuk sama anaknya udah ngantuk kan, jadi nemenin tidur. Nah ini ngobrol sama Mas Heri, barangkali ya ada omongan-omongan pekerjaan. Nah memang bener Di, jadi gini Di, Mas itu lagi ada proyek, cuman belum mulai, baru mulai sekitar minggu depan lah kata situ ya. Dan di proyek itu Mas butuh orang, jadi kayak buat istilahnya apa ya, buat mandorin katanya gitu. "Oh mandor." "Iya buat mandorin, buat inilah, buat ngawasin gitu ya. Soalnya ya kayak gitu, tukang-tukang itu kalau lagi kerja nggak diawasin itu suka seenaknya gitu ya.
termasuk itu bahan-bahannya nanti nggak sesuai dengan apa yang ada di kontrak gitu kan. Bagaimanapun juga seorang kontraktor itu kan saat deal sama klien mau pakai yang kelas sekian, ya sudah itu yang kita lakukan untuk jaminan mutu lah, kita untuk kedepannya itu supaya masih dipercaya sama orang kan. Jadi ada standarnya. Nah ini biasanya nakal-nakalnya itu di situ. Kalau nggak diawasin bener-bener ya itu semennya dikurangin gitu, pasirnya atau apanya itu iniin. Nah, di situ yang jadi masalah. Nanti kamu sambil belajar, tak ajarin, kamu cek semuanya itu gitu ya. Kalau ngeliat ada yang anomali, ada yang nggak sesuai standar, ya kamu tegur, nanti kamu laporan gitu kan. Oh gitu mas kerjaannya. Iya kerjaannya itu seperti itu. Nanti tapi kan lawannya tukang-tukang begitu. Oh nggak usah takut, posisi kamu itu tinggi di sana, kata si sepupunya. Oh gitu mas, iya nggak usah takut, emang kamu mandornya, jadi kamu yang ngawasin mereka, kamu yang ngatur mereka kerja, gimana? Ya aku sih siap-siap aja gitu ya. Jiwa STM-nya naik lagi gitu kan. Aku biasa berantem di STM, masa gitu aja nggak berani, apalagi aku ada yang backup kan, ada yang deckingannya ya masku ini, kontraktor ini ya sudah. Mas Hadi pun sedikit banyak dapat gambaran pekerjaannya dan mulainya tuh baru minggu depan. Ya wis, aku tenang, setidaknya ada satu titik yang mau aku tuju, meskipun di rumah itu cuman gelusur begitu doang ya. Dan akhirnya apa? Mas Hadi itu ada cerita. Mas, tadi siang mas, aneh katanya. Aneh kenapa? Ada orang mas di sini gitu. Hah? Ada orang gimana? Ada anak mas, makanin beras katanya gitu. Matanya itu putih semua. Kamu lihat, kata si Mas Heri ya. Iya mas, aku lihat mas gitu. Dan nggak disangka-sangka gitu ya. Ya Mas Hadi kan cerita. Cuman responnya Mas Heri itu kayak biasa aja dan akhirnya sudah ya udah aku istirahat dulu ya katanya. Oh ya mas kayak obrolan itu di-cut begitu aja ya. Ya Mas Hadi kan senang-senang aja. Cuman keesokan harinya, siang hari si itu pulang Mas Heri dan ngomong sama Mas Hadi, Di, ini maaf banget ya Di ya, kayaknya proyeknya itu gagal Di gitu. Gagal mas? Iya proyeknya gagal, bilangnya seperti itu. Dan terus aku gimana mas? Waduh, gimana ya Di ya? Ya udah kamu nunggu aja di sini. Kalau kamu bertahan ya kamu nunggu, kalau kamu nggak bertahan ya mending kamu cari pekerjaan lain. Itu bahasanya langsung berubah si Mas Heri tersebut. Mas Hadi, lo kok ngomongnya begitu ya? Akhirnya ya sudah iya mas, iya, cuman hati itu udah nggak enak ya. Ada apa ya? Sampai akhirnya diputuskan Mas Hadi pun, mas, aku nanti mau dijemput sama bapak sama ibu, aku mau pulang aja. Oh begitu, ya sudah nggak apa-apa. Itu kayak nggak ditahan atau apa gitu ya. Oh dari situ udahlah ya wis lah, akhirnya apa dijemput lah. Begitu dijemput udah ngobrol cerita semua ya, bapak sama ibunya kecewa pasti ya, cuman bapak mau gimana lagi pak, aku begini-begini, aku cerita masalah begini-begini kok Mas Heri responnya langsung seperti itu pak, aku nggak ngerti pak. Bapaknya pun oh ya bapak ngerti dan akhirnya sudah nggak apa-apa, cari rezeki di tempat lain gitu ya. Cuman ya itu, kamu jangan dendam sama masmu itu, sama Mas Heri. Bagaimanapun juga dia sudah berupaya baik bantuin kamu. Iya pak, aku nggak dendam pak, orang Mas Heri itu baik kok. Ya lupakan kejadian ini, jangan ada dendam, jangan ada apa. Bapak tahu satu hal katanya. Apa itu pak? Rahasia. Nah itu kata bapaknya itu rahasia. Dan sampai sekarang Mas Hadi nanyain ke bapaknya, Pak, apa itu sih Pak? Rahasia-rahasianya si itu Mas Heri itu. Udah kamu udah usah ini. Nggak pernah dikasih tahu sampai sekarang. Barangkali kawan-kawan ada yang tahu, monggo silakan tulis di komentar. Ceritanya sampai segitu aja. Terima kasih banyak dan Mas Hadi menemukan jalan takdirnya sendiri gitu ya, jalur yang berbeda. Itu aja, terima kasih banyak kawan-kawan semua atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riang Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah
udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.